Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas 04 Dasar Pemrograman akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nama saya Didit Abdi Aziz, NIM 196222175. Berikut ini kami tampilkan folder zip aplikasi kami, yang mana terakhir dimodifikasi pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 3 pagi lebih 5 menit. Kemudian akan kami ekstrak. Folder di dalamnya terakhir dimodifikasi pada hari yang sama, pada jam 3 tepat. Kemudian di dalamnya terdapat folder save dan juga main.py. Selanjutnya akan kita buka folder ini di VS Code. Nah, kita langsung aja mulai. Nah, yang pertama tentunya kita harus melakukan running Python main.py nama folder. Kita akan merun folder yang bernama nama folder. Nah, di sini loading selamat datang di program manajerial Candi. Nah, yang pertama saya akan mendemonstrasikan logout. Logout, Anda belum login. Nah, mengapa ini terjadi? Karena emang kita belum login. Jadi, kita harus login terlebih dahulu baru bisa logout. Nah, misalnya kita login dengan sesuatu yang tidak ada di dalam user, tidak ada di dalam data user Bondowoso. Ada tapi misalnya passwordnya tuh salah, Cinta Roro tapi O-nya 2. Password salah. Karena emang harusnya passwordnya tuh Cinta Roro doang tanpa O-nya. O-nya intinya harus hanya ada satu. Nah, misalnya kita masuk lagi, login Bondowoso, Cinta Roro. Nah, selamat datang Bondowoso. Nah, selanjutnya kita akan melakukan logout. Coba kita lakukan logout lagi. Nah, logout berhasil. Nah, ini terjadi karena kita emang udah login. Nah, kalau kita login, terus kita login misalnya Bondowoso, Cinta Roro lagi, terus kita login lagi. Nah, login gagal karena kita emang sudah login. Kita harus melakukan logout terlebih dahulu. Nah, itu untuk login dan logout. Nah, tentunya ada lagi yaitu summon jin. Summon jin. Summon jin ini waktu kita memanggil summon jin, kita akan disuruh pilih untuk memilih pengumpul atau pembangun. Nah, misalnya kita memilih pengumpul. Nah, kita masukkan username jin. Username jinnya misalnya kita masukkan yang sudah ada di dalam data ini. Misalnya jin apa coba. Kita masukkan jin apa coba. Jin apa coba misalnya. Nah, masuk jin apa coba ini sudah diambil ditulisnya. Nah, jadi kita disuruh milih lagi mau jenis jinnya apa. Misalnya kita satu, tapi kita masukkan username yang belum ada. Misalnya username ya misalnya belum ada gitu. Belum ada. Nah, belum ada passwordnya belum ada. Kita coba passwordnya ada aja. Ada. Nah, passwordnya panjangnya harus 5 sampai 25 karakter. Ini terjadi karena emang sesuai spesifikasi tugas besar. Nah, kita lakukan lagi sama jin, memilih misalnya dua, masukkan username jin, belum ada, tetapi kali ini kita passwordnya yang benar, misalnya belum ada juga. Nah, ini kan lebih dari 5 karakter dan kurang dari 25 karakter. Jin belum ada, berhasil dipanggil. Nah, ini tidak langsung masuk karena kita belum melakukan saving. Nah, untuk saving nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, kita akan lakukan lagi misalnya hapus jin. Oh ya, untuk summon jin, saya mau menjelaskan lagi kalau summon jin ini tidak akan berfungsi jika jinnya sudah mencapai 100 jin. Jika mau disummon lagi, akan ada tulisan bahwa uh, jumlah jin telah maksimal 100 jin. Bandung tidak dapat mensummon lebih dari itu. Nah, kita coba hapus jin. Hapus jin, masukkan username jin. Kita masukkan username yang tidak ada di dalam data. Coba misalnya kita masukkan main. Nama username tidak ada jin dengan username tersebut. Nah, ini terjadi karena emang tidak ada di data kita, di dalam memorinya itu tidak ada. Nah, misalnya kita menghapus jin yang ada. Nah, yang ada misalnya kita menghapus jin namanya jin Anjay Mabar. Misalnya kita masukkan jin Anjay Mabar, jin Anjay Mabar. Nah, akan keluar konfirmasi seperti berikut. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Misalnya kita klik yes. Nah, tentunya ini jin akan terhapus dari memori, tapi kita belum melakukan saving sehingga ada belum ada yang berubah di dalam data tersebut. Nah, terus kita masukkan lagi hapus jin. Misalnya kita hapus lagi yang namanya Jin Mantap Gaming, Jin Mantap Gaming, Jin Mantap Gaming. Nah, kali ini kita melakukan no. Kalau no, Jin tidak akan dihapus. Nah, saya akan langsung lakukan saving aja. Masukkan nama foldernya saya nama folder lagi, sama lagi. Nah, akan terupdate nama folder di folder yang ini, nama folder lagi, dan dapat dilihat di usernya itu belum ada masuk. Terus Jin yang dihapus tadi Jin Ajay Mabar dan juga Jin Mantap Gaming tidak dihapus karena kita melakukan no pada Jin Mantap Gaming. Nah, segitu saja untuk F01 sampai F04. Oke, sekarang akan didemonstrasikan eh, fungsi kelima yaitu fungsi ubah jin. Untuk kasus pertamanya, nama jin yang diinput itu ada dalam list user. Misalkan ubah jin, terus dimasukkan username yang ada di list user, misalkan username-nya jin apa coba. Tipe awalnya itu kumpul, ingin diubah ke pembangun. Misalkan kalau dipilih ya, terus save, dia bakal berubah jadi pembangun.
Kemudian kasus kedua untuk nama jin yang diinput itu tidak ada di list user. Misalkan tiba jin, namanya diketik asal, dia bakal nampilin pesan kesalahan karena nama yang diinput itu nggak ada di list user. Kemudian untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi bangun. Untuk kasus pertama tuh bahan bangunannya cukup, jadi eh, saat fungsi bangun dijalankan, maka candi akan berhasil untuk dibangun. Ya, karena bahan bangunannya mencukupi, maka candi berhasil dibangun. Kemudian untuk kasus kedua, bahan bangunan yang dibutuhkan itu tidak mencukupi. Kemudian dicoba untuk menjalani fungsi bangun. Nah, fungsi bangunnya gagal karena bahan bangunannya tidak mencukupi. Kemudian untuk kasus ketiga, saat candi yang dibangun itu sudah 100. Jadi candi yang dibangun tuh tidak akan di save. Candi yang dibangun itu 100, ya sudah 100. Saat dijalankan fungsi bangun, dia berhasil dibangun tapi nggak di save. Jadi sisa candi yang perlu dibangun itu tetap 0. Karena udah 100. Kemudian untuk fungsi berikutnya itu fungsi kumpul. Jadi fungsi kumpul ini bakal merandom bahan bangunan yang akan dikumpulkan dengan fungsi range. Kemudian untuk fungsi berikutnya yaitu batch bangun. Untuk kasus base bangun, bahan bangunannya mencukupi dan uh, ada setidaknya satu jin dengan role jin pembangun. Oke. Karena di sini ada total 3 jin pembangun, maka candi yang dibangun ada 3. Kemudian untuk kasus kedua, uh, bahan bangunannya tidak mencukupi, tapi ada jin pembangun. Karena bahan bangunan yang dibutuhkan tidak cukup, maka tidak ada candi yang berhasil dibangun. Kemudian untuk kasus ketiga, tidak ada jin pembangun sehingga tidak ada candi yang bisa dibangun. Yang bisa dilihat ditampilkan pesan yaitu bangun gagal dan pengguna diminta untuk uh, mensummon jin pembangun terlebih dahulu. Uh, Kemudian untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi batch kumpul. Batch kumpul ini untuk kasus pertama akan berjalan jika ada jin kumpul dalam user. Maka bahan akan dirandom sebanyak 4 kali dan batch kumpul berhasil dijalankan. Kemudian untuk kasus kedua, tidak ada jin pengumpul dalam list user. Bisa dilihat batch kumpulnya gagal karena tidak ada jin pengumpul dalam list user. Yang ada hanya jin pembangun. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang F9 sampai F12. Untuk F9 yaitu laporan jin, kita akan mencoba apabila kita menggunakan Roro Jonggrang, karena di sini hanya bisa Bandung Bondowoso. Kita akan komen laporan jin. Di sini tidak bisa karena hanya dapat diakses Bandung Bondowoso. Kita login dulu. Kita login lagi. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita tes lagi apabila kita masuk laporan jin. Ya, di sini terlihat bahwa jumlah airnya segini. Sorry. Nah, ini di sini 86, 89, 81. Baik, selanjutnya kita akan demonstrasikan apabila kita F10 yaitu laporan candi, maka kita tetap memakai Bandung Bondowoso. Sekarang kita laporan candi. Nah, ini benar ya, sesuai dengan yang ada di sini. Disebutkan juga harga termahal dan harga termurah. Sesuai ya. Lalu F11 yaitu tentang hancurkan candi, ini hanya boleh diakses oleh Roro Jonggrang. Kita coba di sini hancurkan candi. Ya, ini hanya diakses dapat Roro Jonggrang, makanya kita login dulu. Login lagi pakai Roro Jonggrang. Ya, di sini kita akan memanggil komen hancurkan candi. Ya, di sini ditanya ID candinya berapa. Karena di sini tertera hanya ada ID 1 dan 3. Kita coba untuk 2 karena 2 seharusnya tidak ada. Nah, benar kan? Masa tidak ada candi dengan ID tersebut. Kita panggil ulang. Ya, kita coba hancurkan yang 3. Kita panggil tidak ya, no. Nah, jadi tidak jadi dihancurkan. Kita hancurkan ulang. Masukkan ID candi 3 lagi. Tapi kita yes. Candi telah berhasil dihancurkan. Kita save coba ya. Nama underscore. Ya, terlihat bahwa ID 3 sudah dihancurkan. Selanjutnya kita terakhir mencoba yang F12, yaitu ayam berkokok.
Sini kita login menggunakan Roro, karena hanya bisa diakses oleh Roro. Lalu kita ayam berkokok. Nah, di sini sesuai ya, jumlah candinya itu 1, maka Roro menang. Di sini apabila saya mencoba dengan candinya 100, kita coba ya. Di sini saya sudah membuat apabila candinya lebih dari 100, kita akan langsung ya jumlah blok Roro. Langsung kita ayam berkokok. Ya, di sini terlihat jumlah candinya udah 100, maka yang menang adalah Bening Bondowoso. Baik, terima kasih. Saya akan mendemonstrasikan fungsi ke-13, yaitu loading. Ketika program pertama kali dijalankan, tidak ada nama folder yang diberikan, sehingga akan dikeluarkan pesan error seperti ini. Kemudian, jika kita coba sekali lagi, tanpa memberikan nama folder, maka akan dikeluarkan pesan error yang sama. Selanjutnya, kasus kedua adalah ketika kita memberikan nama folder yang salah, yaitu tidak terdapat dalam folder save. Misalkan, kita ketikkan python main.py folder underscore bohongan. Karena folder ini tidak ada, maka akan dikeluarkan pesan error lagi. Kasus yang terakhir adalah ketika kita menginputkan nama folder yang betul-betul ada. Contohnya, nama underscore folder. Kita inputkan. Maka proses loading akan berjalan, dan kemudian data disimpan dalam bentuk array. Kemudian saya akan mendemonstrasikan fungsi ke-14, yaitu save. Kita ketikkan save di sini. Kemudian ada beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah ketika nama folder yang diinputkan belum ada. Kita inputkan nama folder 18-05-2023. Karena folder 18-05-2023 ini belum ada, maka program akan membentuk terlebih dahulu, kemudian barulah menyalin data-data hasil loading ke dalam folder tersebut. Kemudian kasus yang kedua, apabila folder tempat penyimpanan sudah ada. Kali ini kita akan menyimpan data dan menyimpannya di folder 2. Awalnya, data user pada folder 2 terdapat 9 user. Kali ini kita akan pengesavean pada folder 2. Kemudian data usernya akan berubah karena sudah ditimpa dengan data dari program. Kasus yang terakhir adalah ketika folder save bahkan belum terbentuk. Kita akan hapus folder save terlebih dahulu. Kita hapus. Kemudian maka di sini juga tidak ada. Maka ketika kita menginputkan nama folder, misalkan simpan, maka pertama-tama folder save akan dibentuk terlebih dahulu, barulah folder dengan nama simpan nih dibentuk di dalam folder save. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fungsi ke-15, yaitu help. Ketika user belum login, maka hanya terdapat beberapa fungsi yang dapat diakses, yaitu login, exit, save, dan help. Kemudian ketika sudah login, misalnya sebagai Bondowoso, maka fungsi yang dapat diakses menjadi lebih banyak sehingga ditampilkan terdapat 9 fungsi. Kemudian, misal kita login sebagai Roro, kemudian kita help, maka fungsi yang dapat diakses pun berbeda. Begitupun hal yang sama terjadi ketika kita login dengan role sebagai jin pengumpul dan juga jin pembangun. Berikut fungsi yang dapat diakses oleh jin pengumpul. Berikut ini fungsi yang hanya dapat diakses oleh jin pembangun. Terakhir, untuk menutup aplikasi, maka kita akan panggil fungsi exit. Ketika kita menginput Y, maka kita akan melakukan save terlebih dahulu. Misalkan kita akan simpan dalam folder simpan OK. Maka di dalam save akan terbentuk folder simpan OK dan data-data hasil permainan. Kemudian jika kita mengetikkan N, maka program akan langsung keluar tanpa dilakukan save terlebih dahulu. Demikianlah presentasi atau demonstrasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.